Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Eva Fasalni dari kelas Pendidikan Ekonomi B tahun 2019 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teori Ekonomi Makro sebagai dosen pengampu saya, yaitu Bapak Odik Sumardi LCMM. Ya, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tentang materi pengangguran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran itu? Pengangguran adalah yang biasa kita sebut juga tunakarya, yaitu istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari pengangguran. Diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya, dan yang kedua itu yaitu jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Nah, untuk jenis pengangguran dengan berdasarkan sebab terjadinya itu diklasifikasikan kembali menjadi 4 bagian atau 4 jenis, yaitu yang pertama adalah pengangguran siklikal. Nah, pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak memberhentikan karyawannya. Nah, selanjutnya ada jenis yang kedua berdasarkan waktu terjadinya, sebab terjadinya, yaitu pengangguran struktural. Apa yang dimaksud dengan pengangguran struktural? Pengangguran struktural ini adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya itu peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Nah, masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri akan sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan, sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industri tersebut. Nah, jenis pengangguran yang ketiga yaitu ada pengangguran friksional. Nah, apa yang dimaksud dengan pengangguran friksional ini? Pengangguran ini memaksudkan bahwa pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dengan pencari kerja, entah itu karena kondisi atau kendala dari informasi, dari waktu, ataupun dari geografi. Nah, untuk jenis pengangguran yang keempat berdasarkan sebab terjadinya yaitu ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Nah, kita masuk ke jenis pengangguran berdasarkan dengan lama waktu kerja. Itu ada 4 bagian juga atau 4 jenis juga yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Nah, pengangguran terbuka ini disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan si pencari kerja. Nah, yang kedua yaitu ada pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran. Nah, ini memaksudkan bahwa pengangguran jenis ini ditujukan oleh seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya hanya sedikit dan tidak sesuai atau tidak sesuai dengan standar yang dimiliki pemerintah, yaitu 7-8 jam per hari, sehingga penghasilannya mereka pun kadang tidak mencukupi kebutuhan mereka. Nah, jenis pengangguran yang ketiga berdasarkan lama waktunya itu yaitu pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung ini memaksudkan bahwa pengangguran yang pada orang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah, entah itu karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan ataupun hal lainnya. Pengangguran jenis ini pun menyebabkan produktivitas kerja yang rendah. Nah, jenis yang keempat berdasarkan lama waktu kerjanya itu yaitu pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini yaitu pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Nah, contohnya itu seperti
petani dan nelayan. Nah, petani ini akan menunggu musim yang sesuai dengan untuk membajak sawah, untuk menanam padi. Nelayan pun begitu. Mereka akan mencari ikan atau penghasilan mereka dengan melihat musim, apakah musim ini cocok untuk memancing atau mencari ikan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis dari pengangguran. Sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor pengangguran. Apa saja sih faktor penyebab dari adanya pengangguran tersebut? Kita akan membahas tentang 10 faktor dari pengangguran. Yang pertama yaitu jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Saat ini memang banyak sekali lulusan-lulusan sarjana, bahkan magister, yang bisa dibilang berpengalaman. Namun karena kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, inilah yang membuat banyaknya pengangguran terutama di Indonesia. Apalagi populasi di Indonesia itu sedang banyak-banyaknya. Nah, faktor yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Saat ini sudah banyak pabrik yang banyak membutuhkan sedikit pekerja karena kebanyakan posisinya itu sudah diambil oleh robot atau mesin. Selain itu, biaya lebih murah menggunakan robot juga membuat pekerjaan lebih cepat. Yang sudah tadi kita bahas di jenis-jenis dari pengangguran. Nah, faktor yang ketiga yaitu keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai kriteria. Di setiap perusahaan sudah tentu memiliki kriteria dalam menerima karyawan secara masing-masing perusahaan. Namun tentu saja akan ada pesaing dalam hal ini. Semakin tinggi keterampilan seseorang dalam suatu posisi, maka akan semakin mudah pula dia diterima. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu kurangnya pendidikan. Nah, semakin tinggi gelar dan derajat seseorang, maka akan semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Sehingga jika ada seseorang yang tingkat pendidikannya rendah, biasanya dia akan menjadi buruh kasar atau apalagi dia memiliki jiwa usaha. Nah, faktor yang kelima yaitu kemiskinan. Orang-orang tumbuh di lingkungan dan keluarga miskin. Biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan pula. Hal ini dikarenakan kebanyakan rakyat Indonesia ini tidak menggenyam pendidikan yang baik, sehingga banyak dari mereka yang menganggur. Nah, yang keenam itu ada pemutusan hubungan kerja atau yang sering kita dengar itu yaitu PHK. Nah, biasanya perusahaan melakukan PHK untuk menstabilkan sistem kerja. Pemutusan hubungan kerja bisa diambil suatu hal yang paling ditakuti karyawan swasta. Karena jika kontrak kerja habis atau adanya pengurangan karyawan yaitu PHK, karyawan swasta ini yang asalnya bekerja di perusahaan tersebut akan kebingungan mencari pekerjaan di tempat lain. Nah, selanjutnya itu ada tempat tinggal yang jauh. Sebuah kota yang kurang dan tidak berkembang biasanya merupakan sarang dari pengangguran. Banyak alasan kenapa mereka menganggur, mulai dari tempat tinggal yang jauh dari domisili, karena kurang mampu sehingga tidak bisa atau tidak mau mencoba peruntungan dan lain sebagainya. Faktor pengangguran selanjutnya yaitu persaingan pasar global. Saat ini di Indonesia sudah ada banyak perusahaan asing yang didirikan, namun mereka lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia sendiri. Alasannya karena keterampilan juga kemampuan tenaga kerja lokal masih tidak sesuai dengan persyaratan mereka. Faktor yang kesembilan yaitu kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Ada banyak perusahaan yang tidak mengumumkan posisi yang dibutuhkan dengan baik, sehingga banyak orang yang memiliki potensi atau potensial yang besar ketinggalan dan kehilangan informasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang hanya mengumumkan dengan hanya menempelkan kertas di gedungnya. Selain itu juga biasanya pencari kerja secara tidak sadar itu sering malas untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Faktor yang ke-10 yaitu ada harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Namun biasanya jika ketika seleksi yang ketat tidak ada yang sesuai, banyak dari mereka yang sama sekali tidak menerima tenaga kerja. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 10 faktor dari pengangguran. Sekarang kita akan membahas tentang dampak dari pengangguran tersebut.
khususnya untuk mungkin di wilayah negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang pertama itu menurunnya aktivitas perekonomian, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, meningkatkan biaya sosial. Yang keempat yaitu menurunkan tingkat keterampilan, dan yang kelima menurunkan penerimaan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang persentase dari pengangguran yang ada di Indonesia mulai dari tahun 2018 dan sampai 2020. Ada berapa saja peningkatan dari pengangguran yang ada di Indonesia? Ya, langsung saja kita akan membahas tentang pengangguran yang ada di Indonesia. Di sini sudah ada informasi dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, tim riset yang diupdate per Agustus tahun 2020. Di sini ada jumlah pengangguran meningkat selama pandemi COVID-19 ini. Di sini dilansir bahwa dari tahun 2018 sampai 2020 terdapat kenaikan angka pengangguran, yaitu dari 2018 ke 2019 itu ada lonjakan kenaikan pengangguran sebanyak 0,7%. Sedangkan dari 2019 ke 2020 terdapat 1,84%. Di sini pada tahun 2020 ada 9,77 juta orang yang mengalami pengangguran. Dampak COVID-19 ini terhadap penduduk usia kerja atau nasional itu ada beberapa klasifikasi, yaitu ada pengangguran sebanyak 2,56 juta. Yang kedua itu adalah bukan angkatan kerja, yaitu 0,76 juta. Selanjutnya itu bekerja dengan pengurangan jam kerja, yaitu 24,03 juta. Dan sementara tidak bekerja 1,70 juta. Sehingga dapat ditotal sejumlah 29,12 juta. Di sini ada beberapa persentase dari provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas level nasional. Level Indonesia yaitu 7,07%. Sedangkan ada di beberapa provinsi, yaitu ada Banten 10,64%, DKI Jakarta 10,90%. Selanjutnya ada Kepulauan Riau yaitu 10,34%, Jawa Barat 10,46%, Sulawesi Utara 7,37%, dan Maluku 7,57%. Ini semua jumlah dari tingkat pengangguran terbuka di atas level Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan melihat cuplikan dari kompas.com bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini jumlah pengangguran di Indonesia hampir mencapai 10 juta orang. Ada sekarang ini hampir 10 juta pengangguran di negara kita, baik karena pandemi dan juga angkatan kerja baru. Nah, untuk dari cuplikan yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa memang pengangguran di Indonesia itu sudah banyak ya. Nah, dilansir dari okezone.com pada artikelnya pada Jumat 28 Mei tahun 2021, data terbarunya pengangguran di Indonesia sekitar mencapai 8,75 juta orang. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang. Sedangkan untuk penduduk usia kerja Indonesia pada Februari tahun 2021 berjumlah 205,36 juta berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Mengutip dari Instagram Kementerian Ketenagakerjaan di situsnya, akunnya yaitu @kemnaker, pada hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021, dari jumlah tersebut penduduk usia kerja tersebut sebanyak 139,81 juta
atau kalau misalnya kita bisa persenkan itu sebanyak 68,08% adalah angkatan kerja. Sisanya adalah bukan angkatan kerja yang sebanyak atau berjumlah 65,55 juta orang. Nah, selanjutnya ada rincian dari angkatan kerja tersebut, yaitu 131,06 juta atau 93,74% yang berstatus bekerja, dan 8,75 juta atau 6,26% yang berstatus pengangguran terbuka. Selain itu, jika dilihat dari data penduduk bekerja berdasarkan pendidikan, lulusan sekolah dasar atau SD mendominasi penduduk bekerja Indonesia saat ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari lulusan universitas ada 10,18%. Selanjutnya itu ada diploma yaitu 2,74%. Selanjutnya itu ada SMK 12,33%. Lalu ada SMA yaitu 18,80%. Ada selanjutnya itu ada SMP yaitu ada 18,54%, dan ada SD yaitu 37,41%. Nah, Pak Jokowi sendiri menerangkan pada rapat di Istana Negara yang sudah tadi kita lihat di cuplikan kompas.com bahwa untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi itu para perusahaan-perusahaan harus membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar meminimalisir jumlah dari pengangguran. Untuk tahun 2020 kemarin sekitar ada 2,19% untuk pertumbuhan ekonomi, sedangkan Bapak Jokowi yaitu presiden kita sendiri menargetkan per tahun yaitu pertumbuhan ekonomi kita sebanyak 5%. Nah, sekian dari presentasi materi teori ekonomi makro tentang pengangguran dan juga presentase dari pengangguran yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.